Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada al-jannata lidh-dhakirin Allah katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd, tadhakkaru qawlahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam ke-19 Ramadan ini, saya diberi amanah oleh panitia untuk memberikan ceramah dengan judul Membangun Identitas Islami di Era Modern. Hadirin jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah, tidak bisa dipungkiri dan kita tidak bisa mengelak, siap atau tidak siap, saat ini kita sudah berada di era modernisasi dan era globalisasi. Kalau dulu tahun 1990-an menjelang masuknya tahun 2000-an, kita kadang-kadang ditakut-takuti oleh orang tua kita bahwa nanti suatu saat pasar itu sudah masuk ke dalam rumah kita. Jangankan masuk ke dalam rumah pasar sekarang, hadirin sekalian, sudah masuk ke dalam kelambu kita, ya, sudah masuk ke dalam kamar kita. Itu pasar sekarang. Saya sendiri biasa saksikan istri saya kalau pesan online di atas kasur, Pak. Itu artinya bahwa globalisasi saat ini bukan lagi kita mau hadapi, tetapi kita sudah mau jalani, Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu, kita sebagai seorang muslim, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membentengi diri kita untuk senantiasa mempertahankan identitas keislaman kita. Artinya apa? Islam datang, Bapak Ibu sekalian, sebagai filter dari seluruh budaya-budaya yang masuk, yang bisa mengganggu agama, ajaran-ajaran agama kita. Tetapi tidak semua juga apa yang datang dari luar itu sesuatu yang tidak baik. Olehnya itu dipentingkan yang namanya sebuah filter, dan filter itu adalah agama kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kita harus akui sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengikrarkan kepada kita dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang paling sempurna tidak ada kecuali agama Islam, kata Allah. Makanya Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, sehubungan dengan tema ini, saya ingin mengingatkan kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita baca atau yang sering kita dengar dan wajib dibaca oleh para khatib setiap hari Jumat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa. Dan ada kalimat penutup, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Di sini, di ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita bahwa jangan sampai era perubahan yang terjadi di dunia ini itu justru membuat kita semakin jauh dari ajaran-ajaran agama kita. Jadi semestinya kita senantiasa selalu berpegang teguh bahwa walaupun apapun yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa tetap mempertahankan akidah kita. Kita senantiasa mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat, sampai malakul maut menjemput nyawa kita. Kita senantiasa dalam keadaan muslim. Keadaan yang muslim yang bagaimana yang Allah inginkan. Seperti di ayat yang saya bacakan dalam mukaddimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kalau Profesor Dr. Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan kafah itu menyeluruh, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita, mulai dari cara kita tidur, sebelum tidur, cara kita tidur, bahkan pada saat kita bangun tidur, dan bangun dan tidur kita itu sendiri harus dalam keadaan Islam. Tetapi kalau kita lihat fenomena sekarang Bapak Ibu sekalian, itu sudah mulai bergeser. Saya ambil contoh, biasa saya perhatikan kalau anak muda, ya jangankan anak muda, orang tuanya juga anak muda biasa juga begitu. Ya, kalau pergi makan bersama, biasanya kan kalau anak TK diajar anak SD sebelum makan, anak-anak sebelum kita makan kita berdoa bersama dulu. Tetapi pergeseran nilai sekarang Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Sebelum kita makan, mari kita foto-foto selfie dulu. Tidak begitu kah Bu? Ya, kalau ibu-ibu jamaahnya Masjid Agung tidak ada yang begitu. Insya Allah tidak ada yang mengaku. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah, ini salah satu pergeseran nilai. Mungkin kita anggap ini sebuah hal yang sepele, sebuah hal yang kecil. Tetapi lama-lama kalau kita akan jadikan pembiasaan dan dicontoh oleh anak-anak kita di generasi-generasi yang akan datang, itu akan semakin terkikis itu. Makanya hadirin sekalian, kita harus ingat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan hanya diri kita yang mau terhindar dari api neraka Bapak Ibu sekalian. Kita harus perhatikan keluarga kita, kita harus perhatikan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bagaimana ke depannya? Bagaimana kita membentengi keimanan mereka supaya tidak tergerus dengan era globalisasi. Bukan berarti kita benci dengan teknologi, kita benci dengan arus globalisasi. Kita manfaatkan teknologi itu ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Begitu ada konsistensi yang membuat kita mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang negatif, ya kita harus perhatikan. Sering saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Bapak Ibu yang memiliki orang tua, kita dikala garcep oleh anak-anak kita yang lebih lincah menggunakan gadget, yang lebih lincah menggunakan teknologi, sehingga mungkin alasannya mereka, saya sedang belajar online Pak, saya sedang belajar online Bu, tapi ternyata dia menonton film-film pornografi atau dia sedang melakukan judi online dan sebagainya. Ini yang harus kita antisipasi Bapak Ibu sekalian. Hadirin sekalian jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala
memberikan fitrah kepada kita manusia melalui firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, tidak ada lain tujuannya kecuali hanya untuk menjadi hamba di hadapanku, kata Allah, untuk menyembah kepadaku. Ini yang harus kita jaga konsistensi kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, yang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan untuk mendidik kita, mendidik keluarga kita untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya keluarga yang bahagia dalam pandangan fisik, tetapi yang dinamakan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu adalah keluarga yang bahagia dalam pandangan batiniyah, dalam pandangan agama kita. Dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan benteng kepada kita bahwa tidak ada ajaran lain yang paling benar kecuali ajaran agama kita. Makanya ketika kita sudah masuk ke dalam Islam, kita harus bentengi diri kita. Makanya sambungan ayat tadi mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Yang mana dimaksud dengan langkah syaitan? Semua yang bertentangan dengan ajaran Allah, semua yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan kita lihat, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa mempergunakan teknologi yang ada sekarang ini dengan baik, apa yang ada di gadget kita, apa yang ada di Android kita, apa yang ada di internet, Bapak Ibu sekalian, ibarat dua mata pisau. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Tapi kalau kita condong senantiasa berada kepada sifat-sifat yang negatif, kita akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Karena sekarang Bapak Ibu sekalian ada yang namanya algoritma. Algoritma itu artinya apa yang sudah kita klik itu yang akan selalu muncul. Makanya ini yang harus kita bentengi, dan tidak ada yang bisa membentenginya, hadirin sekalian, kecuali pendidikan akhlakul karimah yang kita mulai dari keluarga kita. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.